Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Ansyah dari kelas 11-2. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang macam-macam fauna yang ada di Indonesia, yaitu tugas geografi. Di samping itu, Indonesia juga memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Indonesia juga dikenal sebagai wilayah yang memiliki keunikan keanekaragaman hayati. Dilihat dari pola persebarannya di dunia, terdapat 6 wilayah atau zona utama persebaran makhluk hidup atau biografi, yaitu zona Paleartik, zona Neartik, zona Neotropik, zona Ethiopia, zona Oriental atau Asia, dan zona Australia. Indonesia memiliki keunikan karena terletak di antara dua zona biografi, yaitu zona Australia dan zona Oriental, meliputi wilayah barat Indonesia yaitu Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan di wilayah barat Indonesia. Next, kita lanjut ke 3 macam zona fauna di Indonesia, yaitu fauna asiatis yang terletak di barat Indonesia dan fauna peralihan di antara garis batas dan garis Weber, dan fauna australis yang berada di timur Indonesia. Next, kita lanjut ke penemu garis Wallace dan Weber. Yang pertama itu ada Alfred Russel Wallace yang lahir pada 8 Januari 1823 dan wafat pada 7 November 1913. Nah, dia itu seorang naturalistis sekaligus penjelajah geografer, antropolog, biologi, dan ilustrator berkebangsaan Inggris dan menyetuskan teori evolusi lewat seleksi alam, yaitu ada garis Weber atau disebut namanya Max Wilhelm Kurt Weber, lahir pada 5 Desember 1852 sampai 7 Februari 1937. Itu dia seorang ilmuwan ahli ilmu hewan dan bioteknologi berkebangsaan Jerman dan Belanda. Next, kita akan membahas tentang sejarah garis Wallace dan Weber. Wallace melakukan perjalanan 8 tahun di Nusantara. Ia mengamati perbedaan mencolok antara fauna Asia dan Australia. Ketika menyeberang dari Bali ke Lombok, ia menemukan bahwa jenis burung, mamalia, dan reptil berubah drastis meskipun jarak sangat dekat. Next, ke garis Weber. Weber datang ke Hindia Belanda atau Indonesia untuk meneliti fauna laut dan darat. Dari penelitiannya, Weber menyadari bahwa wilayah Indonesia bagian tengah, khususnya Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara, memiliki campuran fauna Asia dan Australia. Nah, next kita akan membahas tentang fauna asiatis. Fauna asiatis adalah kumpulan hewan yang hidup di wilayah Asia termasuk Indonesia bagian barat, Sumatera, kemiripannya dengan fauna dari benua Asia. Next, kita akan membahas tentang ciri-ciri hewan asiatis. Ukuran tubuh yang umumnya besar, memiliki beragam jenis kera dan reptil, serta tidak adanya binatang bergantung, banyak ikan air tawar dan kera, banyak spesies burung yang berkicau dibanding burung berwarna mencolok. Fauna asiatis tersebar di wilayah Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Next, kita akan membahas tentang macam-macam fauna asiatis. Nah, yuk simak video yang saya berikan. Nah, yang pertama ini harimau, yang kedua gajah. Gajah juga termasuk dalam fauna asiatis karena berukurannya besar. Orangutan juga termasuk ke fauna asiatis. Nah, kera juga termasuk dalam fauna asiatis juga. Bekantan juga termasuk ke dalam fauna asiatis. Jelok Bali juga termasuk dalam fauna asiatis. Next, kita akan membahas yaitu fauna peralihan.
Fauna peralihan adalah hewan endemik yang hidup di wilayah Indonesia bagian tengah, yaitu di antara garis Wallace dan garis Weber. Next, kita akan membahas tentang ciri-ciri fauna peralihan. Yang pertama merupakan hewan endemik atau hewan yang hanya terdapat di wilayah tertentu saja. Yang kedua memiliki bulu yang lebat bahkan tidak memiliki bulu sama sekali. Yang ketiga hewan langka. Yang keempat berjenis burung khas yang memiliki keunikan tertentu. Terus kita lanjut ke macam-macam fauna peralihan. Next, simak ya videonya. Yang pertama itu komodo. Komodo juga termasuk dalam hewan fauna peralihan. Next itu anoa juga termasuk dalam fauna peralihan. Babi rusa juga termasuk dalam fauna peralihan. Tarsius juga termasuk hewan fauna peralihan. Kuskus juga termasuk fauna peralihan. Burung maleo juga termasuk dalam fauna peralihan. Next, kita akan membahas tentang fauna australis. Fauna australis adalah kelompok hewan yang memiliki kemiripan dengan fauna di Australis dan umumnya ditemukan di wilayah Indonesia bagian timur seperti Papua, Maluku, dan Kepulauan Aru. Next, kita akan menjelaskan ciri-ciri fauna australis. Yang pertama, banyak hewan berkantung. Ini adalah ciri khas yang paling menonjol, contohnya kanguru, walabi, dan koala. Yang kedua, mamalia berukuran kecil. Sebagian besar mamalia di wilayah ini cenderung berukuran kecil. Yang ketiga, beberapa mamalia bertelur. Terdapat mamalia primitif yang berkembang biak dengan cara bertelur. Yang keempat, spesies burung berbulu indah dan berwarna mencolok. Wilayah ini kaya akan jenis burung dengan warna dan motif yang mencolok. Yang kelima, sedikit jenis air tawar. Jumlah spesies air tawar di wilayah ini relatif terbatas. Yang terakhir, beberapa hewan memiliki tanduk, contohnya seperti rusa, meskipun bukan ciri khas universal untuk semua fauna tipe australis. Next, kita ke macam-macam fauna australis. Simak ya videonya. Nah, yang pertama itu burung kasuari. Ini tuh semacam fauna australis juga ya. Next, itu ada burung cendrawasih. Ini adalah fauna australis. Nah, dari yang tadi di atas, walabi juga termasuk dalam fauna australis. Nah, kanguru pohon juga termasuk dalam fauna australis. Dan sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.